Padahal waktu itu yang nyeleksi itu dosen saya sendiri tuh. Saya nggak tahu kenapa dosen saya nggak milih saya. Padahal waktu itu yang yang nyeleksi itu dosen saya sendiri gitu kan. Nah, oke lah kok. Jadi kalau misal Anda mau coba cari beasiswa, ya coba aja. Siapa tahu kan Anda beruntung, Anda punya kesempatan untuk berangkat ke Amerika. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi tadi sudah ada yang jawab ya, frasa itu adalah kumpulan kata dalam suatu kalimat yang tidak mempunyai subjek dan predikat dan berfungsi sebagai sebuah kata tunggal. Sudah jelas nggak? Sudah jelas nggak pengertiannya? Frasa adalah kumpulan kata, artinya kan terdiri dari beberapa kata gitu kan. Ada beberapa kata. Nah, tapi kata ini tidak mempunyai subjek, tidak mempunyai predikat, dan mempunyai satu fungsi sebagai sebuah kata tunggal. Nah, oke. Itu frasa itu kayak gitu. Ada yang bisa kasih contoh frasa? Ya, ada yang bisa kasih contoh nggak frasa? Salah. After. Orang sudah dijelaskan bahwa frasa itu lebih dari satu kata kok. Kalau after talk kan berarti satu kata, bukan. After itu ada posisi. Salah. Yo, ada yang bisa kasih contoh nggak? Frasa. Frasa itu kumpulan minimal dua. Oke, never mind. Boleh, never mind bisa. Oke, they went by bus. Kalau they went by bus berarti yang mana? Frasanya yang mana? Ini Mbak Juminawati ini pinter ya. Dia ambil contohnya dari modul tapi trainnya diganti bus. Ya betul ya. By bus itu betul. My first day at school. Ya itu juga. Ya, my first day at school itu juga termasuk frasa. Nah itu kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 kan. 5 kata. Nah tapi my first day at school ya itu menduduki satu fungsi ya. Oke. Nah terus selanjutnya frasa itu ada 5 jenis ya. Frasa itu ada 5 jenis. Ada frasa noun, frasa adjektif, frasa verb, frasa adverb, dan preposisional. Nah, terus Anda lihat modul 5.3. 5.3 Anda lihat. Nah, itu kan ada gambar kayak garis-garis sentence, terus garis ke bawah itu NP, VP, AJP, PP, FVP kan. Nah itu adalah ringkasan ya, ringkasan dari jenis frasa. Nah yang pertama NP itu non phrase, frasa kata benda. Nah untuk frasa kata benda itu penggabungan dari PSP dan N. Nah, PSP itu apa? PSP itu possessive pronoun, ya. Possessive pronoun. Nah, kita sudah belajar kan possessive. Sudah belajar pronoun kan? Nah, misalnya PSP-nya my, noun-nya father.
di my father. Nah, my father itu adalah noun phrase. Ya, itu kan gabungan dua kata, yaitu my dan father, dan menduduki satu fungsi. Ya, fungsinya sebagai subjek. Ya, fungsinya sebagai subjek. Itu kan contohnya kalau kita baca satu kalimat itu kan gini. My father has seemed rather angry with me just recently, kan gitu kan kalau kita jadikan satu kalimat. Nah, kalau yang my father itu noun phrase. Ya, noun phrase. Terus jenis yang kedua adalah verb phrase. Verb phrase. Nah, kalau yang verb phrase itu bisa juga dari auxiliary, penggabungan dari auxiliary dan verb. Auxiliary dan verb. Nanti kita bahas mengenai auxiliary juga kan. Jadi penggabungan dari auxiliary dan verb. Nah, auxiliary yang digunakan adalah has. Kemudian verb yang dipakai adalah seem. Has seem itu nampaknya ya. Ya, has seem itu nampaknya telah gitu ya, nampaknya telah. Nah, ini adalah contoh dari verb phrase. Terus berikutnya adalah AJP. Ya, AJP itu adalah adjective phrase. Adjective phrase. Nah, untuk adjective phrase itu Anda bisa pakai penggabungan dari AV dan AJ. AV itu adalah adverb phrase. AV itu adalah adverb, ya. Adverb itu adalah kata keterangan kan. Adverb dan AJ. AJ itu adalah adjective. Jadi penggabungan AV dan AJ itu bisa menjadi adjective phrase. Nah, sebagai contoh rather angry. Rather angry itu artinya lebih marah ya, lebih marah, yaitu adjective phrase. Nah, jenis keempat dari frasa adalah PP. PP itu adalah prepositional phrase. Nah, tadi kita sudah belajar ya prepositional kan. Preposisi itu kan kata depan. Jadi frasanya ini mengandung preposisi. Ya. Nah, di sini dicontohkan penggabungan dari P dan O. P itu adalah preposisi, O-nya adalah objek. Jadi with me, denganku. Denganku itu termasuk PP ya, prepositional phrase. Terus jenis yang ketiga adalah AVP. AVP itu adalah adverb phrase. Ya, jadi frasa yang terbentuk dari adverb. Nah, ini bisa juga terjadi gabungan dari adverb dan adverb. Ya, adverbnya ada dua. Nah, sebagai contoh just dan recently. Nah, just itu kan baru saja, recently akhir-akhir ini, ya. Jadi baru saja akhir-akhir ini, ya. Nah, itu termasuk AVP. Oke, langsung ke latihan aja. Ya sebetulnya itu yang belakang-belakang itu adalah ya penjelasannya itu tadi diringkas itu dengan garis itu. Coba ada yang bisa itu enggak kasih contoh dalam kalimat. Nanti Anda sebutkan ini jenis yang apa. Tuh, siapa mau kasih contoh jenis-jenis frasa? Anda bisa kasih contoh yang NP aja boleh, yang VP aja boleh, atau enggak NP dan VP boleh, atau Anda mau bikin yang AJP dan PP boleh, atau enggak Anda bisa buat semuanya NP, VP, AJP, PP, AVP boleh.
lebih keren ya kalau Anda bisa buat semuanya. Kayak contoh ini kan. Yo, contoh kalimat. Biasa Mas Tri nih yang senang nih bikin kalimat nih. Yo, Mas bikin kalimat yang menggunakan frasa. Anda boleh pakai non frasa, boleh pakai adjektif frasa, verb frasa, adverb frasa boleh, atau preposisional. Ayo, siapa yang mau buat kalimat? Oke deh, saya buat kalimat, Anda mengidentifikasi jenisnya ya. Saya membuat kalimat, Anda mengidentifikasikan jenisnya apa. Misalnya gini. My girlfriend can play many instrument. Okay. My girlfriend can play many instruments. Nah, kalimat ini terdiri dari berapa frasa? Frasanya apa saja? Oke, silakan yang mau jawab. My girlfriend can play many instruments. Ada berapa frasa? Frasanya apa saja? Jenis frasanya apa saja? Oke, Mbak Musika nih jawab, my mother has spoken English. Oke, boleh. Sekarang juga. My mother has spoken English. Itu terdiri dari berapa frasa? Frasanya apa saja? My mother has spoken English. Itu terdiri dari berapa frasa? Jenis frasanya apa saja? Oke, Mas Liatno, 3 frasa. Itu punya saya ya, contoh saya. Berarti frasa yang pertama apa, jenisnya apa, frasa yang kedua apa, jenisnya apa, frasa yang ketiga apa, jenisnya apa. Terus punya Mbak Mustika juga boleh, berapa frasa. Oke. Bukan, oke, salah. Jadi gini, kalau yang itu dulu ya. Bukan. Jadi yang punya saya itu, ya, yang my girlfriend can play many instruments, itu 3 frasa. Ada 2 noun frasa dan ada 1 verb frasa. Oke. Noun frasanya adalah my girlfriend dan many instruments. Kemudian untuk verb phrase-nya adalah can play. Nah, noun phrase itu ada 3 macam.
Ya, ada non phrase sebagai subjek, jadi kedudukannya sebagai subjek, dan ada juga non phrase sebagai objek, artinya kedudukannya sebagai objek, dan ada juga non phrase sebagai pelengkap karena kedudukannya adalah sebagai pelengkap atau komplement. Nah, kalau contoh saya itu yang my girlfriend itu, nah yang my girlfriend itu adalah non phrase sebagai subjek. Sedangkan many instrumennya, ya, many instruments sebagai not phrase sebagai objek, karena fungsinya sebagai objek. Oke, nah kalau yang can play kan gampang, itu adalah verb phrase. Oke, saya tulis. Oke, jadi ada 3 frasa. Frasa yang pertama, my girlfriend, itu NP sebagai subjek, non-phrase sebagai subjek. Kemudian many instruments, itu non-phrase juga sebagai objek. Dan can play, itu adalah verb phrase. Oke. Tadi yang punya Mbak Mustika, my mother has spoken English. Itu ada berapa frasa? My mother has spoken English, itu ada berapa frasa? Yes, ada 2 ya, ada 2 frasa. My mother itu sebagai ENP, ya, non-phrase sebagai subjek. Terus yang kedua, has spoken adalah verb phrase. Ada yang mau kasih contoh lagi? Boleh. Yo, siapa yang mau kasih contoh lagi? Siapa yang mau kasih contoh lagi? Yo, siapa yang kasih contoh lagi? Ini kalau nggak ada, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Anda sebutkan ada berapa frasa, jenisnya apa gitu ya. Misalnya gini. Oke, ini ada Mbak Arina. He is playing football in the field. Nah, oke, bagus. Ini contoh yang bagus. He is playing football in the field. Ada berapa frasa? Yo, ada berapa frasa? Ini contoh Mbak Arina bagus nih. He is, oke, 2 frasa. Betul. Apa saja? Apa saja? Apa saja jenisnya? Yang mana dan apa saja jenisnya? Yes, is playing itu verb phrase, betul. Terus, apalagi satunya?
Yes, ya. Kemudian yang kedua adalah adverb phrase, ya, adverb phrase. Yakin. Coba di adverb atau lainnya. Adverb phrase atau lainnya. Jenisnya itu salah itu. Bukan adverb, bukan adverb phrase. Bukan adverb phrase. Nah, kata keterangan tempat itu prepositional phrase, ya. Prepositional, kata depan kan berarti kan. Ya. PP, ya, prepositional. In the field itu prepositional phrase. Oke, yo lagi. Contoh lainnya. Ini Mbak Iin tumben nggak aktif ya, biasanya aktif. Masih ada nggak sih Mbak Iin? Oh, sudah hilang Mbak Iin. Oke. Yang lainnya boleh kasih contoh. Yo. Contoh lainnya, siapa yang mau kasih contoh? My teacher speak English very good. Nah, itu salah itu tensesnya. Yo. Kurang S dong. My teacher speaks English very good. Okay. My teacher speak English very good. Ada berapa frasa? Ada berapa frasa itu? My teacher speak English very good. Ada berapa frasa? Apa saja? Punya mustika ada 3, ya. Apa saja? Yuk. Yang mana? NP yang mana? VP yang mana? AJP yang mana? My teacher speaks English very good. Oke, my teacher NP. Wah, betul. Terus, yang kedua. Ada 3 kan? Kalian bilangnya ada 3 kan? Yang kedua apa? My teacher speaks English very good. My teacher speaks English very good. My teacher-nya NP, betul. NP sebagai subjek kan. Terus masih 2 kan berarti. Speak English VP. Speak English itu ya bukan frasa dong. Speak English itu speak-nya sendiri, English-nya sendiri kan. Anda tidak boleh gabungin speak English jadi satu.
Nggak bisa Anda speak English Anda jadikan frasa. Speak sendiri, English sendiri. Nah, ini malah teacher English. Ya, jadi cuman ada dua frasa. Nah, frasa yang pertama my teacher. Ya, frasa yang pertama my teacher, frasa yang kedua very good, ya. Jangan very good sih, sebetulnya kalau speak English itu very well ya. Karena kalau kalau good itu untuk benda ya. It is very good. Nah, itu boleh. Tapi kalau melakukan sesuatu kan, bicara itu kan berarti melakukan sesuatu, pakainya well. My teacher speaks English very well. Nah, verb frasa yang kedua adalah very well. Nah, very well itu jenisnya apa? Very well. Yo, very well apa frasanya? Noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, atau apa? Very well harusnya gitu ya. Very well itu termasuk apa? Noun phrase, adjective phrase, bukan, itu adalah, oh ya betul, adjective phrase ya, adjective phrase. Nah, adjective phrase yang dibentuk dari adverb dan adjective. Nah, itu kan sebetulnya kata dasarnya adalah adjektifnya itu kan, well-nya itu kan, cuman dapat tambahan very. Ya, jadi very itu sebetulnya tambahannya. Nah, seandainya Anda mau ngomong gini juga boleh, misalnya my teacher speak English well, itu boleh. Nah, karena ditambahin very, akhirnya jadi very well. Nah, very well itu frasanya adjektif frasa. Kenapa? Karena sebetulnya intinya adalah well-nya gitu kan, tapi dapat tambahan very, jadi very well. Ya, itu bukan adverb ya, bukan adverb loh. Itu bukan adverb phrase, tapi adjective phrase. Bukan adverb, tapi adjective. Karena intinya adalah adjektifnya, well-nya. Ya. Sorry, salah. Itu adverb phrase ya. Very well itu menerangkan kata kerja ya. Adverb of manner, bukan adjective. Sorry. Ya, itu termasuk adverb phrase. Ya, adverb phrase. Saya tadi agak kecampur dengan konsep yang good tadi loh ya. Jadi kalau very well itu adalah adverb phrase, bukan adjective phrase. Karena well-nya di sini itu menerangkan adverb, bukan menerangkan adjective. Nah, misalnya kalau kalimatnya saya ganti gini. She is very beautiful. She is very beautiful. Nah, kalau ini baru adjective phrase. Jadi she is very beautiful. Very beautiful-nya itu adalah adjective phrase. Ya. Karena beautiful-nya itu karena adjective gitu kan. Nah, kalau well-nya tadi itu kan menerangkan speak ya, menerangkan verb. Bukan menerangkan kata sifat gitu kan. Very well-nya AVP ya, adverb bukan adjective. Nah, misalnya kalau kalimatnya gini, she is very beautiful ya. Beautiful. She is very beautiful. Nah, baru kalau very beautiful-nya di sini adalah